Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inswana dengan NIM 23140102 dari Fakultas Ilmu Komputer, Teknik Informatika, Universitas Indonesia Timur. Kali ini dalam tutorial Windows Server 2019, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai manajemen file sharing dari Windows Server. Kalau kalian yang sudah kerja, mungkin di tempat kerja Anda suka sharing folder. Sharing folder dari mana? Dari komputer Anda sendiri, dari sharing ke teman, atau ambil dari sharingan di komputer dijadikan sharing folder. Kita punya Windows Server yang namanya tempat sharing file dan folder. Itu paling bagus kita bikin server sendiri di Decat untuk digunakan tempat sharing file kerjaan. Di kesempatan kali ini kita akan coba jadikan CKTS VR1 ini sebagai DCP server. Ini berfungsi sebagai tempat sharing folder dan file. Jadi nanti kita coba bikin dua folder yang namanya sales dan legal. Rencananya folder sales ini nanti hanya bisa diakses oleh grup sales saja. Yang legal hanya grup legal saja. Nanti ada folder yang bisa diakses untuk semua orang. Pertama kita ke server utama dulu. Server utama kita buka Active Directory User and Computer. Di sini pastikan kalau baru bikin folder, bikin grup namanya legal. Grup legal ini membernya si Rudi, Suarwo, Yuni, Sukfarudi, dan Yuni. Sudah tahu kan cara bikin grup? Terus tambahkan orangnya siapa saja. Kemudian sales juga orangnya ada si Bambang, Iwan, dan Rati. Kemudian ada user lain. Contohnya si Rizal, Yeni, dan kawan-kawan. Sekarang kita ke server sebelah. Sekarang kita ke server sebelah, oke, di CKTS VR1. Di sini kita buat sebuah folder khusus untuk sharing file. Biasanya bagus kita buat drive sendiri buat sharing file. Kita bikin saja di drive C. Kita buat sebuah folder baru namanya share. Di dalam share ada folder yaitu general legal dan sales general. Folder general ini mau saya buat supaya bisa diakses oleh semua orang. Tapi orang-orangnya cuma lihat isinya saja. Atau untuk copy dari isinya ke komputer diri sendiri. Caranya ini folder general, kita klik kanan properties. Kalau yang sudah bisa untuk sharing folder, sharing file, pasti mengerti caranya. Caranya kita lakuin di server. Masuk ke folder share. Kita bisa share di sini, share langsung dengan cara yang ini atau advanced sharing. Kalau cara biasa yang ini namanya cara kita tambahkan saja nama orangnya, misalnya R, ini kemudian diedit, add, klik find, ketik aja R, kemudian cek nama, ini aman enggak, bisa aksesnya apa, hanya membaca saja atau bisa baca dan tulis di dalamnya ini. Tapi saya tidak akan lakukan lewat ini seperti ini karena bukan caranya dibilang untuk di bidang IT. Kita gunakan cara advanced sharing yang biasa dilakukan oleh admin server atau orang IT. Support, klik saja advanced sharing, kemudian centang yang share di folder. Jadi folder ini kita share, kita kasih nama general atau nama lain, nama apapun silahkan.
Kemudian jumlah orang yang bisa mengakses wallet ini secara bersamaan maupun berapa orang defaultnya 16.77, banyak sekali, bisa kita bataskan. Sebenarnya sesuai kebutuhan. Contohnya hanya yang bisa diakses oleh 2 orang saja atau 10, bebas. Tapi untuk cara ini biarkan saja 16.000 orang. Sekarang kita masuk ke bagian permission. Klik permission. Artinya siapa saja yang boleh mengakses folder ini, semua orang boleh mengakses. Kita tidak perlu repot masukkan satu persatu. Jadi siapa saja yang boleh mengakses, ini boleh diakses oleh semua orang, biarkan saja. Sedangkan permission read saja, kalau read saja yang berarti dia cuma bisa baca isinya, cuma bisa lihat tapi tidak bisa nge-rename, tidak bisa menambahkan file, bikin folder baru, tapi bisa read dan bisa copy isi dari folder ke komputer dia sendiri. Kalau mau bisa saja kontrol, cuma jangan, apalagi ini yang bisa diakses untuk semua orang, takutnya ada file atau folder yang tidak sengaja terhapus, ya repot itu jadinya. Full kontrolnya kita buang, chain-nya buang, biarkan saja red klik OK, klik OK lagi, klik OK, close lagi. Baik, sekarang folder general ini bisa diakses oleh semua orang. Contohnya, ini Windows Server, Windows Client, Windows 10. Si Bambang Irawan ini orang grup Sales. Untuk mengakses servernya gampang, jalankan saja run, kemudian backcast 2 kali nama server CKTS SVR1, enter. Di sini kelihatan folder general. Si Bambang bisa melihat isinya, memang kosong, belum diapa-apa. Begitu juga di sebelahnya ini, si Rini juga tidak masuk grup, tidak masuk, tinggal masuk saja ke JKD AS1. Ini dia bisa lihat isinya, kosong juga. Kita bisa isi dulu, kita kembali ke server, kemudian di general kita isi misalnya teks dokumen saja, teks file. Oke, save. Nah, seperti ini ada isinya, bisa diakses. Dia bisa buka isinya, bisa disimpan, tapi kalau kita coba rename filenya atau mengganti nama lain, tidak bisa. Tidak punya izin untuk melakukan perubahan terhadap isi folder seringnya. Tidak bisa bikin folder baru dan tidak bisa melakukan perubahan apapun. Semua orang ini, semua user yang terdaftar di Active Directory Domain Controller ini di sukasuka.com, itu salah satu cara untuk nge-share salah satu folder. Sekarang kita kembali ke server. Kita sudah di server lagi, dan server ini ada folder legal dan sales. Oke, sales dulu. Misalnya si Bambang ini kan member sales. Nah, di sini si Bambang member dari grup sales, hanya bisa diakses oleh orang yang ada di grup sales saja. Kita lihat grup sales ini siapa saja. Nah, si Bambang ID ini rapi, contohnya si Bambang sudah login. Untuk nge-share gampang seperti tadi, kita klik kanan folder properties, kemudian sharing, advance sharing, kemudian share this folder, klik permission. Kalau ini untuk di-share ke grup tertentu saja, kita remove everyone-nya. Kalau tidak, nanti berarti sama saja. Kalau everyone-nya ada, ya berarti semua orang bisa akses. Kita klik saja add kita, tambahkan grup sales kita, klik ketik saja sales, cek name, dia akan mengecek ini grup nama salesnya. Kita tambahkan terus permission, mau full control check atau read. Kalau read ya cuma bisa dibaca, kalau check ya bisa full control. Ya, kita ubah dulu jadi full control supaya bisa orang-orang bisa memodifikasi, orang-orang di grup bisa modifikasi sesuai mereka dan sesuai kebutuhan mereka saja. Klik saja OK. Klik OK lagi. Begitu. Ini juga di bagian security kita edit masukkan sales check names. Klik
oke. Kemudian ubah jadi full control, klik oke dan close. Berarti si Bambang dan kawan-kawan atau semua user yang ada di grup Sales bisa mengakses folder tersebut. Kita kembali ke Upno on level. Nah, di networknya sudah ketemu Jcard SVR. Ada folder namanya Sales Bambang, bisa masuk ke dalam, bisa bikin folder. Bambang bisa tambahkan file baru teks dokumen ini. Si Bambang bisa edit isinya. Si Bambang juga bisa copy dari sharing ini, dari Forest ke tempat dia sendiri, paste. Nah, itu bisa mudah sekali. Kalau untuk everyone si general, jadi tadi juga sama di general, sekalipun dia read saja, tapi kita bisa copy isinya dan bisa paste ke tempat kita sendiri. Nah, itulah cara. Sekarang kita di Sales ini bisa diakses oleh grup Sales saja. Bagaimana orang lain bisa mengakses? Contohnya, orang lain bisa akses tidak? Contohnya Rini bukan member grup Sales. Rini Amanda ini bukan termasuk grup manapun. Dia grup member. Dia bukan grup member manapun, cuma member ini, member sepedaan yang pernah saya buat, bikin ini bukan security member. Dia tidak masuk grup member Sales maupun grup legal aid. Sekarang bisa tidak? Ini akses folder Sales, coba kita klik. Tidak bisa karena tidak diberikan akses untuk folder Sales. Folder Sales hanya bisa diakses oleh orang yang berada di grup Sales saja. Kita coba lagi ilegal. Legal kita bisa share juga, hanya untuk orang-orang legal saja. Sharing, advanced sharing, share this folder, permission, remove it. Ya, kita masukkan legal, kemudian full control untuk tim legal saja. Klik OK, kemudian security, edit legal, kemudian check names. Oke, full control. Klik OK lagi dan kontrol. Sekarang kita lihat member legal ini siapa saja. Rudy dan Yuni. Cuma Rudy dan Yuni yang bisa mengakses folder legal ini. Kalau si Rini dan si Bambang tidak akan bisa. Kemudian si Rini masuk ke legal, tidak bisa. Dia tidak bisa masuk ke Sales juga. Tidak bisa masuk juga karena si Bambang bukan masuk ke member dari grup legal. Grup legal ini hanya diakses orang tertentu, termasuk di dalam grup legal, yaitu si Rudy dan Yuni. Ya, kita coba seek out. Ini kita seek out Rudy Sujaro, sudah pernah kita seek out, kita pindah ke Rudy, kita coba ke JKTS 1, kita masuk ke legal. Si Rudy masuk ke legal, bisa bikin folder, bisa bikin file, bisa rename dan sebagainya. Artinya si Rudy ini bebas mengakses folder legal. Kita juga bisa bikin sebuah folder untuk diakses untuk orang-orang tertentu. Tentu saja di grup, contohnya begini, saya kembali ke server. Di sini saya buat sebuah folder yang hanya bisa diakses oleh orang tertentu saja. Misalnya bagi folder lagi. Ini bisa kita sharing untuk satu orang atau orang-orang tertentu saja, bisa sekali. Kita masuk ke bagian menu sharing, advanced sharing, share this folder permission. Kita remove saja. Everyone ini ada misalnya siapa? Bambang Irawan. Oke, Bambang Irawan, kemudian misalnya siapa hari ini? Amanda. Oke, R saja. Contohnya read saja biar cepat. Security edit, add Bambang, check name. Kemudian RCK, kemudian read saja. Oke, folder bagi ini hanya bisa diakses oleh 2 orang saja. Si Bambang dan si Rini. Sekarang kita coba si Rudy. Nah, si Rudy ini kita coba kembali ke sini. Di sini ada folder bagi masuk. Tidak bisa. Si Rudy tidak bisa masuk karena Rudy tidak diizinkan untuk akses folder lagi.
Jadi hanya bisa diakses oleh Bambang dan seri ini saja. Coba kita ke sesi Bambang. Oke, kembali ke server utama. Kemudian masuk ke folder bagi, bisa diakses, cuma hanya read saja. Si Bambang tidak bisa bikin folder, tidak bisa bikin file karena cuma sekedar membaca isinya. Bahkan kita bisa buat si folder ini, bagi ini permission bebas, kita ganti lagi, mau set orang, delete orang, dan seterusnya bebas. Ya, sekarang bagaimana caranya manage folder yang sudah kita share? Ada cara paling gampang di server kita. Buka saja. Kita buka saja yang namanya komputer manajemen. Ya, kemudian ada bagian namanya share folder. Kalau kita expand ada share, di sini kita bisa lihat folder-folder apa saja yang kita share dari server ini. Ada bagian general, legal, sesi yang tadi sudah kita bikin. Kita bisa atur dari sini folder pagi ini mau kita stop sharing, tidak apa-apa, tidak masalah. Kalau kita stop sharing tidak akan bisa ada orang lain yang bisa akses. Kita ubah permitnya juga di sini. Kita klik properties, terus serve permission. Kita lihat di sini siapa saja yang akses permissionnya. Bagaimana kita bisa ubah di sini tanpa kita harus masuk ke file explorer untuk ubah satu-satu ke folder karena agak repot. Kita pakai di sini di komputer manajemen. Ini ada legal. Ini kita bisa lihat di properties. Share permissionnya bisa diakses oleh grup legal security-nya. Kita lihat di sini. Bisa diakses juga oleh grup legal dan permission. Bisa kita edit. Edit di sini. Nah, kita bisa edit di sini namanya seperti tadi, kita buka file explorer, cuma bedanya tampilan secara keseluruhan terlihat di sini folder-folder yang kita share itu apa saja. Berarti di kesempatan kali ini kita sudah membahas mengenai manajemen file sharing di Windows Server. Kalau begitu, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari penjelasan video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.